Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita kembali mempelajari materi biologi kita. Sampailah kita kepada materi dari bab sel itu. Materi kelas 11. Lanjut. Baiklah, kita akan mempelajari yang pertama itu adalah pengertian sel. Di mana sel merupakan unit terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwasanya pengertian sel itu adalah unit struktural. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian sel itu sendiri adalah unit fungsional. Baik, lanjut anak-anakku sekalian, kita ke komponen penyusun sel. Adapun komponen penyusun sel itu ada dua jenis. Yang pertama adalah komponen kimiawi dan yang kedua adalah organel sel itu sendiri. Kemudian untuk komponen kimiawi itu terbagi atas menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan senyawa organik, kemudian yang kedua adalah senyawa anorganik, di mana senyawa organik itu terdiri atas satu adalah karbohidrat, kemudian yang kedua lipid atau lemak, yang ketiga adalah protein, dan yang keempat adalah asam nukleat. Dan adapun untuk senyawa anorganik itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah mineral. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian sel itu sendiri. Di sini ada tiga, yaitu membran sel yang pertama dan yang kedua adalah nukleus atau biasa yang disebut dengan inti sel, dan yang ketiga adalah sitoplasma atau biasa yang disebut dengan cairan sel. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke membran sel. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana bentuk dari membran sel tersebut. Ya, jadi terdiri atas bagian hidroponik dan ada juga di bagian fosfolipid bilayer. Lanjut, dan organel-organelnya itu ada yang disebut juga nukleus atau bagian dari sel itu adalah nukleus. Di sini fungsi dari nukleus itu adalah mengendalikan seluruh aktivitas sel, kemudian mengandung informasi genetik atau DNA, dan yang ketiga adalah memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA. Lanjut, sitoplasma. Pada sel itu tersendiri ada yang disebut dengan sitoplasma yang tadi kita sebut adalah cairan dari sel. Untuk organel selnya sendiri, yang pertama itu ada yang disebut dengan mitokondria. Nah, ini adalah salah satu bagaimana dari bentuk dari mitokondria itu. Sebagai fungsinya, mitokondria ini tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Kemudian organel sel yang lainnya adalah retikulum endoplasma yang terdiri dari ada yang kasar dan ada yang halus. Dan gambarnya seperti ini. Organel yang lainnya adalah ada yang disebut dengan ribosom. Nah, begini bentuknya dan fungsinya itu adalah di mana ribosom ini tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian organel yang lainnya ada yang disebut dengan badan Golgi anak-anakku sekalian. Di sini bentuknya seperti ini, seperti mangkok yang terbalik. Fungsinya itu membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk bahan plasma, membran plasma, membentuk lisosom. Kemudian fungsi yang lainnya adalah tempat untuk sekresi. Kemudian organel sel yang lainnya adalah lisosom anak-anakku sekalian, di mana lisosom ini fungsinya mencerna makanan, kemudian menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Kemudian ada yang disebut dengan autofagi dan autolisis. Nah, kalau kita mau lihat bentuknya, beginilah bentuk dari lisosom itu sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kloroplas. Nah, ini adalah bagian atau organel sel khusus yang terdapat pada tumbuhan. Nah, kloroplas ini banyak terdapat sel-sel parenkim itu. Nah, lanjut anak-anak sekalian, ada yang disebut juga dengan sentrosom. Sentrosom ini berfungsi berperan dalam proses
pembelahan sel, yaitu dalam pembentukan benang gelondong sebagai tempat bergantung atau bergeraknya kromosom. Kemudian ada juga yang disebut dengan badan mikro. Ya, jadi bentuknya seperti ini, badan mikro, peroksisom dan lain-lain sebagainya. Ada lagi glioksisom juga. Kemudian vakuola. Ya, ini juga termasuk dari bagian organel sel yang dimana vakuola ini dimiliki oleh semua sel, baik itu sel tumbuhan dan maupun sel hewan. Ya, dan terdapat juga pula bagaimana bentuk atau perbedaan dari vakuola ini pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian lanjut anak-anak sekalian, mikrotubulus dan mikrofilamen. Ya, fungsi dari mikrotubulus dan mikrofilamen di sini adalah untuk pembentukan rangka sel atau sitoskeleton. Kemudian yang pergerakan materi ke dalam sel. Dan yang terakhir, organel sel itu ada yang disebut dengan dinding sel. Dan ini hanya dimiliki pada sel tumbuhan itu saja dan tidak terdapat pada sel hewan. Nah, itulah anak-anak sekalian pelajaran kita tentang sel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua dan dimengerti. Dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.